Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Abdullah Hazim Zain, Nuri Iza Muharramah, dan Cella Idana Zulfa Az-Zahra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas atau juga PTK dengan dosen pembimbing yakni Dr. Imran Fauzi, MPDI. Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas A2, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Selanjutnya yakni review jurnal. Ini merupakan tampilan awal dari jurnal yang akan kami review. Judul jurnalnya yakni Improving Junior High School's Critical Thinking Skills Based on Test 3 Diverse Models of Learning, yang artinya peningkatan kemampuan berpikir kritis SMP berdasarkan tes 3 model pembelajaran yang berbeda. Selanjutnya, nama penulis diantaranya Nur Miftahul Fuad, Siti Zubaidah, Susriyati Mahanal, dan Endang Suarsini. Nama jurnalnya yakni International Journal of Interaction. Tahun 2017, volume 10 dan nomor 1. Dengan halaman mulai dari 101 sampai 116. Permasalahannya yaitu berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, terungkap bahwa kemampuan berpikir kritis siswa SMP di Kediri, Indonesia masih tergolong rendah. Pembuktian menunjukkan bahwa skor tes berpikir kritis dalam skala 0 sampai 100 diperoleh skor rata-rata hanya 21,89. Kuesioner membuktikan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa karena strategi pembelajaran yang diterapkan guru masih teacher-centered dan belum melibatkan siswa secara aktif selama pembelajaran. Tujuan penelitian. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang diberikan 3 model pembelajaran yang berbeda, yakni model DSI yang dipadukan dengan mind map, model pembelajaran DSI, dan model konvensional. Selain itu juga untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Subjek dan juga objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini yakni seluruh siswa sekolah menengah pertama kelas 7 di Kediri, Indonesia dengan berjumlah 96 siswa yang terdiri dari 48 siswa laki-laki dan 48 siswa perempuan. Sedangkan objek dalam penelitian ini yakni kemampuan berpikir kritis siswa dengan model pembelajaran yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu atau quasi-eksperimen dengan pretest, post-test, non-equivalent, control group design. Yang mana metode tersebut untuk menyesuaikan keadaan yang ada di lapangan, di mana kita tidak memperbolehkan untuk melakukan pengacakan kelas yang ada dengan tujuan membentuk 2 kelas baru, sehingga dalam hal ini kita hanya dapat memilih 2 kelas dari banyaknya kelas yang ada tanpa mengubah susunan kelas awal.
Prosedur penelitian eksperimen, yakni diawali dengan orientasi dan observasi. Lanjut, instrumen dan perangkat pembelajaran, uji coba instrumen, implementasi model, mengadakan potes dan pemberian angka, menganalisis data dan uji hipotesis, lalu yang terakhir, membuat laporan dari hasil penelitian. Populasi dan sampel. Populasinya seluruh sekolah menengah pertama kelas 7 di Kediri, Indonesia. Sampelnya siswa perempuan dan laki-laki SMP 2 Puncuk Kediri, siswa SMP 1 Papar Kediri, dan siswa SMPN 1 Ngadiluih Kediri. Variabel. Yang pertama variabel bebas, yakni model pembelajaran dan jenis kelamin. Variabel terikat, yakni kemampuan berpikir kritis siswa. Perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian. Perangkat dan instrumennya menggunakan LKS Inquiry struktural dan terbimbing, serta LKPD Inquiry gratis. Pengujian asumsi. Pengujian asumsi menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Analisis ini didahului dengan uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov test dan uji homogenitas menggunakan Levene test of quality of errors variances. Dan yang terakhir, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan uji ANCOVA, kemudian diuji dengan least significance difference atau LSD. Pengujian hipotesis. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah: yang pertama, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang diberikan 3 model pembelajaran yang berbeda. Hipotesis kedua, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Hipotesis yang ketiga, yakni terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa ditinjau dari model pembelajaran interaksi dan juga jenis kelamin. Dari tabel tersebut merupakan rangkuman hasil dari uji ANCOVA yang menunjukkan bahwa hipotesis 1 itu diterima, yang artinya ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang diberikan 3 model pembelajaran yang berbeda. Hipotesis kedua juga diterima, yang artinya ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Namun, hipotesis yang ketiga ditolak, yang artinya tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa ditinjau dari model pembelajaran interaksi dan juga jenis kelamin. Lanjut ke perbedaan rata skor keterampilan berpikir kritis semua kelas yang dilihat dari jenis kelaminnya. Dari tabel tersebut merupakan hasil dari uji LSD yang menunjukkan bahwa model DSI yang dipadukan dengan mind map memiliki kontribusi tertinggi dalam meningkatkan skor keterampilan berpikir kritis dibandingkan model lainnya. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa laki-laki dan juga siswa perempuan, di mana siswa perempuan lebih unggul daripada siswa laki-laki. Hasil penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis dalam model pembelajaran yang berbeda. Ada juga perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa laki-laki dan juga siswa perempuan. Dan juga kemampuan berpikir kritis tertinggi dicapai oleh siswa yang diberikan model DSI yang dipadukan dengan mind map dalam pembelajarannya.
Kesimpulannya, penelitian merekomendasikan untuk menerapkan Differentiated Science Inquiry atau DSI yang dikombinasikan dengan model mind map dalam pembelajaran sains untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Integrasi mind map dalam sinteks inquiry telah terbukti akurat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kelebihan dari penelitian. Yang pertama, penelitian tidak hanya mencari peningkatan kemampuan berpikir kritis berdasarkan model pembelajaran yang berbeda, namun juga perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kelebihan yang kedua, sumber atau rujukan yang digunakan sangat banyak, sehingga dapat memperkuat hasil dari penelitian. Dan yang terakhir, guru dapat menerapkan model pembelajaran DSI yang dipadukan dengan mind map untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sedangkan kekurangan dari penelitian, yakni penelitian dilakukan dengan skala terbatas. Berkemungkinan hasilnya bisa berubah jika diterapkan di kelas yang lain. Yang terakhir yakni diskusi. Model pembelajaran Differentiated Science Inquiry atau DSI yang dikombinasikan dengan model mind map dapat diterapkan di mata pelajaran dan juga di jenjang pendidikan yang lain agar guru lebih memahami perkembangan siswanya dan siswa pun terlatih kemampuannya dalam berpikir kritis. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.